Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor, misteri, dan kisah nyata yang sulit dijelaskan oleh logika. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di pinggir pasar tradisional di Cirebon, tentang sebuah konter HP kecil yang awalnya biasa saja, namun berubah menjadi tempat penuh teror setelah sang pemiliknya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lakukan. Sebuah perjanjian yang membawa keuntungan besar, namun harus dibayar dengan harga yang tidak masuk akal. Dan sejak saat itu, konter tersebut tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan sampai sekarang. Siapkan mental kalian, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Dan jangan lupa, dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena siapa tahu, apa yang kalian dengar malam ini lebih dekat dari yang kalian kira. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Ketika Ardi sudah membuka rolling door konternya, bunyi besi yang bergesekan terdengar nyaring, bercampur dengan riuh suara pasar yang mulai hidup. Bau khas pasar tradisional langsung menyambut. Campuran antara sayur segar, ikan, rempah, dan sedikit aroma sampah yang tak pernah benar-benar hilang. Konter kecil itu berdiri di sisi jalan sempit yang menjadi akses keluar masuk pasar. Lokasinya sebenarnya cukup strategis. Orang-orang pasti melewati jalur itu. Tapi entah kenapa, sejak 2 bulan terakhir Ardi membuka usaha, hampir tidak ada yang benar-benar berhenti untuk membeli. Nama konternya sederhana, Sinar Gadget. Tulisan itu dicetak seadanya di banner warna merah yang mulai pudar. Beberapa huruf bahkan sudah terkelupas. Tapi bagi Ardi, itu bukan sekedar nama. Itu adalah harapan. Harapan untuk keluar dari kesulitan hidup yang sudah lama menghimpitnya. Semoga hari ini rame, gumam Ardi pelan sambil menyusun etalase. Ia merapikan beberapa unit HP bekas yang dipajang. Ada yang layarnya sedikit retak, ada yang budinya lecet. Semua barang itu ia beli dari pengepul dengan harga miring. Ia berharap bisa menjualnya kembali dengan sedikit keuntungan. Di sudut konter ada alat servis sederhana, solder, obeng kecil, dan beberapa komponen bekas. Ardi bukan teknisi profesional, ia hanya belajar otodidak dari YouTube. Tapi kondisi memaksanya. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu, Ardi menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan sementara adiknya masih sekolah. Pekerjaan serabutan tidak cukup, makanya ia nekat membuka konter HP. Namun, kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. "Mas, ini berapa?" Suara seorang ibu-ibu tiba-tiba terdengar. Ardi langsung tersenyum lebar. Cepat-cepat ia menghampiri. "Oh itu bu, murah aja, 600.000, jawabnya ramah. Ibu itu memegang HP tersebut, membolak-balik, lalu mengkerenyit. "Bisa kurang?" Ardi terdiam sejenak. 550 deh bu, udah murah itu." Ibu itu menggeleng. "Ah, mahal. Di dalam pasar ada yang 500. Ia langsung pergi tanpa menunggu jawaban. Senyum Ardi perlahan hilang. Ia kembali duduk di kursi plastiknya. Seperti biasa, harapan muncul sebentar, lalu hilang lagi. Waktu berjalan pelan, matahari semakin tinggi, suara pasar semakin ramai. Orang-orang lalu lalang di depan konternya. Tapi hampir tidak ada yang berhenti. Kalaupun ada, hanya bertanya, lalu pergi. Siang hari panas mulai menyengat. Keringat menetes di pelipis Ardi. Ia hanya duduk diam sambil memainkan HP lamanya. Notifikasi masuk. Pesan dari bank. Tagihan. Ardi menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia membuka pesan itu perlahan. Tagihan jatuh tempo, Rp2.350.000. Tangannya gemetar. "Gimana aku bayarnya?" bisiknya. Belum lagi utang ke teman, biaya obat ibunya, uang sekolah adiknya. Semua seperti menumpuk tanpa jalan keluar. Ia menatap kosong ke arah jalan. Orang-orang tertawa, bercanda, bertransaksi. Sementara ia seperti berdiri di tempat, tak bergerak, tak maju. Menjelang sore, pasar mulai sedikit sepi. Pedagang mulai membereskan dagangan. Langit berubah jingga. Ardi menghitung uang di laci. Hanya 75.000. Itu hasil seharian. Ia tersenyum pahit. Buat makan aja susah. Ia menutup laci dengan pelan. Di saat seperti itu, pikirannya mulai kacau.
Kenapa sih usaha gue nggak jalan? Apa tempatnya jelek? Apa gue nggak berbakat? Atau memang nasib gue begini? Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa jawaban. Malam mulai turun, lampu-lampu pasar menyala redup, sebagian toko sudah tutup. Ardi masih duduk di dalam konternya. Ia belum ingin pulang. Rumah baginya bukan tempat nyaman lagi. Justru di sana ia akan semakin merasa terbebani. Ibunya pasti bertanya, adiknya pasti butuh uang, dan ia tidak punya jawaban. Angin malam mulai berhembus pelan, suasana pasar berubah. Tidak seramai siang, tapi tidak benar-benar sepi. Ada beberapa orang yang masih lewat. Namun anehnya, malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Ardi merasakan bulu kuduknya sedikit berdiri. Ia menggeleng. Mungkin cuma capek. Ia berdiri, bersiap menutup konter. Namun saat ia hendak menarik rolling door, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dari arah jalan yang mulai gelap. Ardi menoleh. Seorang pria tua mendekat. Pakaiannya serba hitam, baju lengan panjang, celana longgar, dan ikat kepala. Wajahnya tidak terlalu jelas karena cahaya lampu redup. Namun yang paling mencolok, matanya tajam, seolah menembus langsung ke dalam pikiran. Pria itu berhenti tepat di depan konter, tidak langsung bicara, hanya diam, menatap Ardi. Suasana mendadak hening, bahkan suara pasar seolah menjauh. Ardi merasa tidak nyaman. "Cari apa, Pak?" tanyanya akhirnya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang aneh. "Sepi ya?" katanya pelan. Ardi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pria itu melangkah masuk ke dalam konter tanpa izin. Gerakannya pelan tapi pasti. Ardi sedikit mundur. Entah kenapa ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. "Usahamu susah jalan," lanjut pria itu. Ardi menelan ludah. "Biasa aja, Pak, namanya juga usaha baru." Pria itu tertawa kecil. "Bukan karena baru." Ia berhenti, menatap lurus ke mata Ardi. "Tapi karena kamu belum tahu caranya." Jantung Ardi berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya?" Pria itu mendekat sedikit, cukup dekat hingga Ardi bisa mencium bau kemanyan yang samar. "Kalau kamu mau, konter ini bisa jadi paling ramai di pasar ini." Kalimat itu seperti petir di siang bolong-bolong. Ardi terdiam, pikirannya langsung berputar. "Paling ramai? Serius? Caranya gimana?" Namun di saat yang sama, ada suara kecil di dalam hatinya. Suara yang memperingatkan, "Jangan percaya, ini aneh." Tapi suara itu kalah oleh rasa putus asa. "Caranya gimana, Pak?" tanya Ardi akhirnya. Pria itu tersenyum lagi, lebih lebar, lebih menyeramkan. "Ada harga yang harus dibayar." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lampu di atas konter berkedip. Ardi merasakan dingin menjalar di punggungnya. Harga apa?" Suaranya mulai gemetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lama sekali, seolah menikmati ketakutan Ardi. Lalu akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu siap, aku akan kembali besok malam." Ia berbalik, berjalan keluar konter, tanpa suara, tanpa tergesa. Ardi hanya bisa diam, tubuhnya kaku. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tidak keluar. Beberapa detik kemudian, pria itu menghilang di kegelapan. Benar-benar hilang, seperti tidak pernah ada. Ardi masih berdiri di tempat. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kacau. Apa itu tadi? Orang gila? Atau ini? Ia menelan ludah, kering. Ia melihat ke sekitar. Pasar kembali seperti biasa. Suara orang terdengar lagi. Lampu stabil. Semua terlihat normal, kecuali perasaannya. Malam itu Ardi pulang dengan langkah berat, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Kalau kamu mau, konter ini bisa jadi paling ramai di pasar ini. Kalimat itu terus terngiang, berulang-ulang tanpa henti. Dan tanpa ia sadari, satu langkah kecil sudah mulai membawa dirinya masuk ke sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Malam setelah pertemuan itu, Ardi tidak bisa tidur. Tubuhnya memang terbaring di kasur tipis di sudut rumahnya, tapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Suara kipas angin tua berdecit pelan, menambah suasana sunyi yang terasa semakin menekan. Ibunya sudah tertidur di kamar sebelah. Batuknya sesekali terdengar, lemah. Sementara adiknya, Dika, terlihat pulas setelah seharian sekolah.
Namun Ardi hanya menatap langit-langit. Kosong. Pikirannya terus kembali ke satu hal. Pria tua itu. Tatapan matanya. Dan kalimat yang diucapkannya. Kontermu bisa jadi paling ramai. Ardi memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Paling cuma orang aneh, gumamnya. Tapi suara lain di dalam dirinya membantah. Kalau itu benar gimana? Kalau memang ada cara cepat buat berhasil. Ia menarik napas panjang. Lalu teringat sesuatu. Tagihan, utang, biaya rumah sakit. Semua kembali menekan pikirannya seperti beban berat di dada. Ia membuka mata lagi, menatap gelap. Kalau gue gak ambil kesempatan ini, gue mau gimana lagi? Bisiknya. Malam semakin larut. Namun tidur tidak juga datang. Pagi hari terasa berat. Ardi bangun dengan mata sembab. Kepalanya pusing karena kurang tidur. Tapi ia tetap memaksakan diri membuka konter seperti biasa. Pasar sudah mulai ramai. Suara pedagang memanggil pembeli. Bunyi plastik, timbangan dan tawar-menawar bersahutan. Namun bagi Ardi, semua itu terasa jauh. Ia seperti berjalan tanpa arah. Duduk di kursinya, menunggu, berharap. Dan lagi-lagi, hari itu berjalan seperti hari sebelumnya. Sepi. Hanya 1-2 orang yang datang. Itu pun tidak jadi beli. Menjelang siang, panas terasa menyengat. Ardi bahkan tidak punya cukup uang untuk makan layak. Ia hanya membeli gorengan dan teh hangat dari pedagang sebelah. "Mas, kok sepi terus sih?" tanya Bu Rini, penjual gorengan. Ardi tersenyum tipis. "Belum rezekinya, Bu." Bu Rini mengangguk. "Yang sabar ya, Mas. Usaha itu butuh waktu." Ardi hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai tidak yakin. Berapa lama lagi gue harus nunggu, pikirnya. Sore hari, ia kembali menghitung uang. Tidak sampai 100.000. Ia tertawa kecil, tawa yang hambar. Buat hidup aja gak cukup. Matanya mulai terasa panas. Namun ia menahan diri. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Malam kembali turun. Langit gelap tanpa bintang. Lapu-lapu pasar menyala redup seperti biasa. Ardi duduk diam di dalam konternya. Namun kali ini, ia menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin. Matanya sesekali melihat ke arah jalan. Jantungnya berdegup cepat setiap ada orang lewat. Dan kemudian, langkah kaki itu terdengar lagi. Pelan, berat. Sama seperti malam sebelumnya. Ardi langsung menoleh. Dan benar saja, pria tua itu datang lagi. Dengan pakaian hitam yang sama. Dengan tatapan yang sama. Dengan aura yang membuat udara terasa dingin. Pria itu berhenti di depan konter, lalu masuk tanpa permisi, seolah tempat itu miliknya. "Kamu nunggu saya," katanya pelan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ardi menelan ludah. "Saya cuma lagi belum pulang aja, Pak." Udara di dalam gudang tua itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Ardi berdiri kaku di ambang pintu, seolah tubuhnya menolak untuk melangkah lebih jauh. Namun di belakangnya, pria tua itu yang kini terasa semakin asing berdiri diam, seakan memastikan Ardi tidak akan mundur. "Masuk," ucapnya pelan, tapi nadanya tegas. Ardi menelan ludah. Langkahnya terasa berat, tapi akhirnya ia melangkah juga. Begitu kakinya melewati ambang pintu, entah kenapa perasaannya langsung berubah. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ruangan itu tidak terlalu besar, dindingnya kusam, sebagian retak dan dipenuhi noda hitam yang tidak jelas asalnya. Di tengah ruangan, sebuah tikar lusuh digelar. Di atasnya tersusun berbagai macam sesajen. Ada kepala ayam yang sudah dipotong, darahnya masih terlihat segar. Ada mangkuk berisi air berwarna merah kehitaman. Ada kemenyan yang mengepul, mengeluarkan asap tipis yang berputar-putar di udara. Dan yang paling membuat Ardi merinding, ada beberapa benda kecil seperti jimat, terbuat dari kain hitam yang diikat dengan benang merah. "Duduk," kata pria tua itu sambil menunjuk tikar. Ardi ragu sejenak, namun akhirnya ia menurut. Ia duduk bersila, meskipun tubuhnya terasa tegang.
Pria tua itu duduk di depannya. Jarak mereka hanya sekitar 1 meter. Cahaya lampu minyak membuat bayangan wajah pria itu terlihat tidak wajar. Kadang terang, kadang gelap. Seolah wajahnya berubah-ubah. "Kamu masih bisa mundur sekarang," kata pria itu tiba-tiba. Ardi terkejut. "Apa?" "Kalau kamu takut, ini kesempatan terakhirmu." Kalimat itu membuat jantung Ardi berdegup lebih kencang. Ia terdiam. Pikirannya kacau. Ia ingin mundur, ia ingin lari. Tapi bayangan ibunya, adiknya, utang, kehidupan yang semakin sempit, semua itu menahan kakinya. Ardi mengepalkan tangannya. "Kalau saya lanjut, saya nggak bisa balik," tanyanya pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Bisa, tapi dengan harga yang lebih mahal." Jawaban itu membuat Ardi semakin gelisah. Namun akhirnya, ia menarik nafas panjang. "Saya lanjut," katanya pelan. Pria itu mengangguk, seolah sudah tahu jawaban itu sejak awal. "Bagus." Ia mulai mengambil kemenyan lalu menambahkannya ke bara kecil di mangkuk tanah liat. Asap langsung mengepul lebih banyak. Aroma semakin pekat, menusuk hidung, membuat kepala sedikit pusing. Pria itu mulai membaca sesuatu. Mantra. Bahasanya tidak jelas, bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa yang pernah Ardi dengar. Suaranya pelan, tapi dalam, seperti datang dari tempat yang jauh. Ardi mulai merasa tidak nyaman, dadanya terasa sesak, jantungnya berdetak semakin cepat. Angin tiba-tiba berhembus dari dalam ruangan, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Lampu minyak mulai bergoyang, cahayanya bergetar. "Fokus," kata pria itu tiba-tiba. Ardi tersentak. "Lihat ke sini." Ia menunjuk mangkuk berisi air merah. Ardi menatapnya. Permukaan air itu bergerak, padahal tidak ada yang menyentuh. Seperti ada sesuatu di dalamnya. "Sekarang, kamu harus memberikan tanda," kata pria itu. Ia mengambil pisau kecil. Bilahnya tipis tapi terlihat sangat tajam. Ardi langsung mundur sedikit. "Buat apa itu, Pak?" Pria itu menatapnya tajam. "Setiap perjanjian harus ada ikatan." Ardi mulai panik. "Maksudnya?" Ia mengangkat tangan Ardi, menggenggam pergelangannya. Kuat, tidak seperti tenaga orang tua. "Darahmu adalah kuncinya." Ardi berusaha menarik tangannya. "Tunggu, saya belum..." Belum selesai bicara, pisau itu sudah menggores telapak tangannya. "Ah!" Ardi meringis. Darah langsung keluar, merah, hangat. Pria itu dengan cepat meneteskan darah itu ke dalam mangkuk. Begitu darah menyentuh air, terjadi sesuatu. Air itu langsung beriak keras, seperti mendidih. Asap tipis keluar dari permukaannya. Dan suara aneh mulai terdengar. Pelan, seperti bisikan. 1 suara, lalu 2, lalu banyak. Ardi membeku. "Apa itu, Pak?" bisiknya. Pria itu tidak menjawab. Ia justru melanjutkan mantranya. Lebih keras, lebih cepat. Angin di dalam ruangan semakin kencang, padahal pintu tertutup. Lampu minyak hampir padam. Bayangan di dinding bergerak liar, seolah hidup. Bisikan itu semakin jelas, seperti banyak orang berbicara bersamaan, namun tidak ada kata yang bisa dipahami, hanya suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ardi mulai ketakutan. "Pak, tolong, cukup Pak," katanya panik. Tapi pria itu tidak berhenti. Justru semakin keras. Tiba-tiba, sebuah suara lain muncul, berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari bukan manusia. Ardi langsung menoleh ke sekeliling. "Siapa itu, Pak?" Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu terdengar jelas dari segala arah. Perjanjian diterima. Tubuh Ardi langsung lemas. Ia ingin berdiri, tapi tidak bisa. Kakinya seperti terikat. Pria tua itu akhirnya berhenti membaca mantra. Ia tersenyum, namun kali ini senyumnya tidak seperti sebelumnya, lebih gelap, lebih dingin. "Mereka sudah menerima," katanya pelan. Ardi menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Mereka? Siapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mangkuk. Airnya sudah kembali tenang, namun warnanya berubah, lebih gelap, hampir hitam. "Kamu tidak perlu tahu." Jawaban itu justru membuat Ardi semakin takut.
"Apa yang akan terjadi sama saya, Pak?" tanya Ardi. Pria itu berdiri perlahan, mulai membereskan beberapa benda. "Mulai besok, kontermu tidak akan pernah sepi." Ardi terdiam, antara lega dan takut. "Tapi ingat," lanjut pria itu, "ini bukan cuma tentang kamu." Kalimat itu membuat Ardi merinding lagi. "Maksudnya?" Pria itu menatapnya sekali lagi, dalam, menusuk. "Setiap rezeki ada yang memberi." Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Dan mereka akan meminta kembali." Jantung Ardi serasa berhenti. "Minta apa, Pak?" Pria itu tersenyum tipis. "Nanti kamu juga tahu." Jawaban itu menggantung, menyesakkan. Ardi ingin bertanya lagi, namun tiba-tiba lampu minyak padam. Ruangan langsung gelap gulita. Ardi panik. "Pak!" Tidak ada jawaban, hanya suara nafasnya sendiri dan bisikan pelan yang masih terdengar, lebih dekat, sangat dekat, seolah tepat di telinganya. "Janji sudah dibuat." Ardi menutup telinganya. "Tolong, berhenti." Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Redup. Pria tua itu sudah berdiri di dekat pintu, seolah tidak terjadi apa-apa. "Sudah selesai," katanya santai. Ardi masih gemetar, tubuhnya lemas. "Sekarang pulang." Ardi berdiri dengan susah payah, kakinya masih terasa lemah. Saat ia berjalan keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Di sudut ruangan, sesosok bayangan hitam berdiri, diam, menatapnya. Ardi langsung memalingkan wajah, jantungnya hampir copot. Ia mempercepat langkah keluar. Udara malam terasa lebih segar, namun rasa dingin masih melekat di tubuhnya. Mereka berjalan kembali ke arah pasar. Namun kali ini Ardi tidak berani bicara. Pikirannya penuh, ketakutan, penyesalan, dan juga harapan. Sesampainya di depan konter, pria tua itu berhenti. "Ingat, besok semuanya berubah." Ardi menatapnya masih gemetar. "Dan jangan pernah melanggar perjanjian." Setelah itu, pria itu berjalan pergi, dan kali ini benar-benar menghilang di kegelapan. Ardi berdiri sendirian di depan konternya, dalam diam, dengan satu perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, antara bahagia dan hancur. Karena tanpa ia sadari, malam itu ia tidak hanya mendapatkan harapan, tapi juga mengundang sesuatu yang akan terus mengikutinya selamanya. Pagi itu, Ardi terbangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ia segar, justru sebaliknya. Tubuhnya terasa berat, seperti habis bekerja semalaman. Kepalanya sedikit pusing, dan telapak tangannya, bekas sayatan semalam, masih terasa perih. Ia duduk di tepi kasur, menatap luka itu. Aneh, lukanya tidak seperti luka biasa. Sudah mulai mengering, tapi warnanya lebih gelap, hampir kehitaman. Seolah bukan sekadar darah. Ardi menelan ludah. Ingatan semalam langsung kembali. Gudang tua, kemenyan, bisikan, dan suara itu. Perjanjian diterima. Ardi langsung menggeleng keras. Cuma mimpi, pasti mimpi. Tapi ia tahu, itu bukan mimpi. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi kecil di belakang rumah. Air dingin membasuh wajahnya, tapi tidak bisa menghilangkan rasa gelisah di dalam dada. Di dapur, ibunya sudah bangun, sedang duduk lemah sambil minum teh hangat. "Di, kamu pagi banget bangunnya," kata ibunya pelan. Ardi memaksakan senyum. "Iya bu, mau buka konter lebih awal." Ibunya mengangguk. "Bagus, siapa tahu hari ini rame." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Ardi merinding. Ia hanya mengangguk tanpa menjawab. Perjalanan ke pasar terasa berbeda pagi itu. Langit masih agak mendung, udara terasa lembab. Saat Ardi sampai di depan konternya, ia berhenti sejenak, menatap rolling door yang masih tertutup. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Beneran bakal berubah, gumamnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka kunci. Rolling door ditarik ke atas.
bunyi besi bergesekan terdengar seperti biasa. Namun, saat pintu terbuka sepenuhnya, Ardi membeku. Di depan konternya, sudah ada orang. Seorang pria berdiri tepat di depan etalase. Padahal, baru saja dibuka. "Mas, sudah buka?" tanya pria itu. Ardi terdiam sejenak. Iya mas, silakan." Ia masuk dengan cepat, masih mencoba memahami situasi. "Cari apa mas?" tanyanya. Pria itu menunjuk salah satu HP. "Yang itu berapa?" Ardi menjelaskan harga. Tanpa banyak tawar, pria itu langsung membeli. Tunai. Ardi hampir tidak percaya. Baru buka, sudah laku 1. Namun belum sempat ia mencerna itu semua, datang lagi satu orang. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, konternya penuh, benar-benar penuh. Orang-orang berdiri, bertanya, melihat-lihat, bahkan sampai antre. Ardi sampai kewalahan. Ia bolak-balik melayani, keringat bercucuran. Tapi kali ini bukan karena panas, melainkan karena tidak percaya. "Mas, ini bisa diperbaiki nggak? Mas, ada HP murah nggak? Mas, charger berapa?" Suara bertubi-tubi, tidak berhenti. Tidak seperti biasanya. Biasanya satu pelanggan saja sudah jarang. Sekarang, seperti banjir. Bu Rini, penjual gorengan di sebelah, sampai melongok. "Loh, Mas Ardi, rame banget." Ardi hanya tertawa kecil. "Iya bu, lagi rezeki aja." Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini hasil dari perjanjian itu. Siang hari, konter Ardi masih ramai, bahkan semakin ramai. Beberapa orang sampai rela berdiri lama. Tidak ada yang langsung pergi. Semua seperti tertarik tanpa alasan jelas. Ardi mulai merasa senang, sangat senang. Untuk pertama kalinya sejak membuka usaha, ia merasakan harapan. Uang di laci terus bertambah. Satu transaksi ke transaksi lain. Cepat, tanpa jeda. "Kalau begini terus, gue bisa lunasin utang," pikirnya. Wajah ibunya terbayang. Adiknya, masa depan, semua terasa mungkin. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Sangat halus, hampir tidak terasa, tapi ada. Seorang pelanggan berdiri di depan konter. Seorang perempuan muda. Wajahnya pucat, sangat pucat. Matanya sayu. "Mas, ini bisa diperbaiki?" tanyanya pelan sambil menyerahkan HP. Ardi menerimanya. Tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan perempuan itu. Dingin, sangat dingin, seperti es. Ardi langsung sedikit terkejut. Ia menatap perempuan itu. Perempuan itu hanya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke mata. Aneh. "Iya, bisa mbak," jawab Ardi mencoba normal. Perempuan itu mengangguk, lalu diam, tidak pergi. Hanya berdiri, menatap Ardi. Beberapa detik, lalu menit. Ardi mulai tidak nyaman. "Mbak, ditunggu ya, nanti saya kabari," katanya sambil mencoba menenangkan. Perempuan itu tetap diam. Beberapa detik lagi, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Langkahnya pelan, tanpa suara. Ardi menghela napas. Mungkin sakit, pikirnya. Ia mencoba mengabaikan. Sore menjelang, keramaian masih belum berkurang. Namun keanehan mulai bertambah. Seorang pria datang, wajahnya kusam, matanya cekung, seperti kurang tidur. "Mas, beli HP?" katanya singkat. Ardi menunjukkan beberapa pilihan. Pria itu tidak banyak bicara, langsung menunjuk yang itu. Ia bayar, tanpa menawar, tanpa bertanya. Aneh, sangat aneh. Namun yang membuat Ardi merinding, saat pria itu pergi, ia melihat sesuatu. Bayangan di bawah kaki pria itu. Tidak ada bayangan. Padahal matahari masih cukup terang. Ardi langsung berkedip. Mungkin gue salah lihat. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi jantungnya mulai tidak tenang.
Menjelang maghrib pasar mulai sepi. Satu persatu pelanggan pergi. Namun berbeda dengan hari biasanya. Hari itu Ardi menutup konternya dengan laci penuh. Sangat penuh. Ia menghitung uangnya. Tangannya sampai gemetar. Ini banyak banget. Matanya berbinar. Untuk sesaat, ia lupa semua ketakutan. Lupa keanehan. Yang ada hanya satu, uang. Namun saat ia hendak menutup rolling door, tiba-tiba ia mendengar suara. Pelan. Dari dalam konter. Seperti bisikan. Ardi membeku. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah. Halusinasi, gumamnya. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Datang lagi. Ardi langsung menutup laci. Menutupnya keras. Cukup, katanya pelan sambil mencoba menenangkan. Ia buru-buru menutup konter, mengunci, lalu pergi. Namun sepanjang perjalanan pulang, perasaan itu tidak hilang. Seperti ada yang mengikuti, seperti ada yang mengawasi. Malam itu, Ardi duduk di kamarnya, menghitung uang lagi, berulang-ulang, seolah takut uang itu hilang. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, bayangan pelanggan-pelanggan tadi muncul lagi. Wajah pucat, tangan dingin, mata kosong, dan pria tanpa bayangan. Ardi menelan ludah. Gak mungkin, ini cuma kebetulan. Ia mencoba meyakinkan diri, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini awal. Dan apa yang ia dapatkan hari ini bukanlah rezeki biasa, melainkan sesuatu yang sudah mulai menagih kehadirannya. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, dan tanpa Ardi sadari, di depan konternya yang sudah tutup, ada sosok berdiri, diam, menatap, menunggu. Sejak hari itu, konter Ardi tidak pernah benar-benar sepi lagi. Setiap pagi, bahkan sebelum rolling door dibuka, sudah ada orang yang menunggu. Mereka berdiri diam di depan konter, seolah sudah tahu Ardi akan datang. Awalnya, Ardi merasa senang, sangat senang. Apa yang ia impikan akhirnya terjadi. Konternya ramai, uangnya mengalir, utang mulai bisa dicicil, ibunya mulai bisa berobat lebih rutin, adiknya kembali bisa sekolah tanpa khawatir. Semua seperti berjalan sempurna, terlalu sempurna. Dan seperti biasanya, sesuatu yang terlalu sempurna jarang berakhir baik. Pagi itu, suasana pasar sedikit berkabut. Udara terasa dingin, tidak seperti biasanya. Ardi datang lebih pagi. Saat ia membuka konter, ia melihat 3 orang sudah berdiri di depannya. Diam, tidak berbicara, hanya menatap. Ardi mencoba tersenyum. Maaf ya, baru buka. Tidak ada jawaban. Ketiga orang itu tetap diam. Ardi merasa sedikit canggung, namun ia tetap membuka konter. Begitu pintu terbuka, ketiganya langsung masuk. Tanpa berkata apa-apa, tanpa melihat-lihat, langsung berdiri di depan etalase. Ardi mulai merasa ada yang tidak biasa. "Cari apa, Mas? Mbak?" tanyanya. Salah satu dari mereka, seorang pria, mengangkat tangan dan menunjuk HP. Gerakannya lambat, kaku, seperti robot. Yang itu, suaranya pelan, datar, tanpa emosi. Ardi menyerahkan HP itu. Saat tangan mereka bersentuhan, sekali lagi, dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai tulang. Ardi langsung menarik tangannya sedikit. Namun pria itu tidak bereaksi. Ia hanya menatap HP itu, lama, lalu berkata, "Saya ambil," tanpa menawar, tanpa bertanya, langsung bayar. Yang lebih aneh, 2 orang lainnya melakukan hal yang sama. Semuanya membeli, tanpa proses, tanpa keraguan. Seperti sudah ditentukan. Setelah itu, mereka keluar, bersamaan, langkahnya pelan, serempak. Ardi berdiri diam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa mereka kayak gitu? Gumamnya. Namun ia mencoba mengabaikan. Yang penting laku. Hari itu kembali ramai.
Namun keanehan semakin sering muncul. Beberapa pelanggan datang dengan wajah pucat. Ada yang bibirnya kebiruan, ada yang matanya merah, tapi tidak berkedip. Ardi mulai memperhatikan. Ia mulai sadar, banyak dari mereka tidak pernah tersenyum, tidak pernah menunjukkan ekspresi. Hanya datang, membeli, lalu pergi. Seperti bukan manusia biasa. Siang hari, matahari cukup terik. Pasar masih ramai. Ardi sedang melayani seorang bapak-bapak. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul di depan konter. Sekitar umur 8 atau 9 tahun. Bajunya lusuh, wajahnya kotor, matanya kosong. Ia berdiri diam, tidak bicara, hanya menatap Ardi. Ardi sedikit heran. "Dek, mau apa?" tanyanya lembut. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah dalam konter, ke arah rak belakang, rak yang berisi HP rusak. "Yang itu?" tanya Ardi. Anak itu mengangguk pelan. Ardi mengambil salah satu HP rusak. "Ini nggak bisa dipakai, Dek." Anak itu tetap diam, lalu berkata pelan, "Saya mau." Suaranya aneh, seperti bukan suara anak kecil. Lebih berat, lebih dalam. Ardi merinding. "Kamu bawa uang?" tanya Ardi. Anak itu perlahan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Bukan uang, tapi koin lama, hitam, kusam. Ardi menatapnya bingung. Ini bukan... Belum selesai bicara, anak itu sudah meletakkan koin itu di meja dan mengambil HP tersebut, lalu berjalan pergi, pelan, tanpa suara. Ardi terpaku. Ia melihat koin itu. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Dingin. Dan anehnya, ada bau seperti tanah basah. Ardi langsung meletakkan koin itu kembali. Jantungnya berdetak kencang. Ini gak benar. Sore hari suasana mulai berubah. Langit mendung. Angin bertiup lebih kencang. Pasar mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Namun, konter Ardi tetap didatangi pelanggan. Bahkan saat toko lain sudah tutup, masih ada yang datang. Dan kali ini semakin jelas, mereka tidak normal. Seorang wanita datang, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya putih, tapi kotor. Ia berdiri di depan konter, diam. Ardi menelan ludah. "Mbak, mau cari apa?" Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, benar-benar kosong. Tidak ada kehidupan di sana. "Saya mau beli," katanya pelan. Suaranya seperti bergaung, tidak natural. Ardi merasa tubuhnya kaku. "Silakan, yang mana?" Wanita itu menunjuk. Ardi mengambil HP itu. Saat ia menyerahkan, tangannya kembali bersentuhan. Dan lagi, dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Seperti menyentuh mayat. Ardi hampir menjatuhkan HP itu. Wanita itu tersenyum. Namun senyumnya terasa salah. Terlalu lebar, terlalu kaku. Lalu ia pergi tanpa suara langkah. Ardi langsung terduduk. Napasnya tidak beraturan. Ini bukan pelanggan biasa. Ia mulai sadar. Akhirnya sadar. Malam mulai turun. Pasar hampir kosong. Namun konter Ardi masih hidup. Lampunya menyala. Dan masih ada yang datang. 1, 2, 3. Semuanya dengan ciri yang sama. Wajah pucat, gerakan kaku, tatapan kosong. Ardi mulai panik. Ia ingin menutup konter. Tapi setiap kali ia mencoba, selalu ada yang datang. Seolah tidak diizinkan tutup. Cukup, bisiknya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir. Ia akhirnya memaksa menutup rolling door dengan cepat, tanpa peduli siapa yang masih di luar. Bunyi besi menutup terdengar keras. Sunyi. Akhirnya sunyi. Ardi berdiri di dalam konter, sendirian. Atau ia kira sendirian, karena beberapa detik kemudian terdengar suara dari belakangnya. Pelan,
sangat pelan. "Kami masih di sini." Ardi membeku. Perlahan, ia menoleh. Dan saat itu, ia melihat sesuatu di dalam konternya. Beberapa sosok berdiri di sudut, di balik rak, di dekat pintu. Diam, menatap Ardi dengan mata kosong, dengan wajah pucat. Ardi langsung menjerit, "Pergi!" Namun mereka tidak bergerak, hanya berdiri, menatap, dan perlahan tersenyum. Lampu tiba-tiba berkedip, sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap, total. Ardi jatuh terduduk, menutup telinga, menutup mata. Namun suara itu tetap ada. Bisikan, banyak, bersamaan. Janji, janji, janji. Ardi menggigil, tubuhnya gemetar hebat. "Berhenti, tolong berhenti." Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ardi terengah-engah. Napasnya berat. Matanya liar melihat ke sekeliling. "Gue harus berhenti." Ia berdiri dengan susah payah. Tangannya gemetar saat membuka rolling door sedikit. Ia keluar, menghirup udara malam. Namun rasa dingin itu tidak hilang, karena ia tahu sekarang, semua ini bukan sekedar ramai, bukan sekedar rezeki, tapi sesuatu yang sudah mulai menuntut lebih. Dan pelanggan-pelanggan itu bukan hanya pembeli, mereka adalah penagih. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah benar-benar tenang. Setiap detik terasa seperti dihitung. Setiap langkah terasa diawasi. Dan setiap malam, suara itu selalu datang. Kami menunggu. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Kiwira terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Konternya tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun sekarang, setiap pelanggan yang datang bukan lagi membawa kebahagiaan, melainkan ketakutan. Ardi mulai memperhatikan dengan lebih jelas. Bukan hanya wajah pucat, bukan hanya tangan dingin, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ada pelanggan yang datang dengan pakaian kotor seperti habis dari tanah. Ada yang membawa bau busuk, seperti bangkai. Ada yang matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka tidak punya bayangan sama sekali. Ardi mencoba menghindari tatapan mereka. Namun setiap kali ia menunduk, ia merasa ada yang berdiri sangat dekat. Terlalu dekat, seolah bernafas di lehernya. Malam hari menjadi waktu paling menakutkan, karena saat pasar benar-benar sepi, mereka masih datang. Lebih banyak, lebih jelas, lebih berani. Suatu malam, Ardi mencoba menutup konter lebih awal. Ia tidak tahan lagi. Pikirannya kacau, tubuhnya lelah, hatinya hancur. "Gue nggak bisa terus kayak gini," bisiknya. Ia mulai menarik rolling door. Namun tiba-tiba, sebuah tangan menahan. Dari luar, Ardi langsung terkejut. Ia mengintip dari celah. Seorang anak kecil berdiri di sana. Anak yang sama, yang pernah datang sebelumnya. Baju lusuh, wajah kotor, dan mata kosong. "Mas," katanya pelan. Ardi gemetar. "Apa?" "Saya mau masuk." Suaranya datar, tidak seperti anak kecil. Ardi menggeleng. "Besok aja, sudah tutup." Anak itu diam beberapa detik, lalu berkata, "Kalau saya gak masuk, mereka marah." Jantung Ardi langsung berdegup keras. "Mereka? Siapa?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya. Dan kali ini, Ardi melihat sesuatu. Di belakang anak itu, ada bayangan. Banyak bayangan. Berdiri, diam, menatap. Ardi langsung mundur, menutup rolling door dengan keras. Mengunci, tangannya gemetar hebat. "Gue nggak mau, gue nggak mau." Namun dari luar, terdengar suara. Bukan satu, banyak, berbisik bersamaan. "Janji, janji, janji." Ardi menutup telinganya.
Namun suara itu seperti masuk ke dalam kepalanya, tidak bisa dihentikan. Hari berikutnya, kabar buruk mulai datang. Seorang anak kecil hilang di pasar. Warga mulai panik. Orang-orang berkumpul, berbicara, mencari. Ardi mendengar itu dari pedagang lain. "Anak siapa, Bu?" tanya Ardi. Sejak kejadian itu, Ardi tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Ia masih membuka konter, masih melayani pelanggan, masih menerima uang. Namun semua itu hanya seperti tubuh tanpa jiwa. Pikirannya kosong, hatinya penuh ketakutan. Dan yang paling parah, ia mulai tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Pagi itu, Ardi membuka konter seperti biasa. Namun tidak ada semangat, tidak ada harapan. Yang ada hanya satu, ketakutan akan apa yang akan datang berikutnya. Rolling door terbuka. Dan seperti yang sudah ia duga, mereka sudah menunggu. Berdiri diam di depan konter. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. 5, 6, atau mungkin lebih. Ardi tidak berani menghitung. Ia hanya menunduk. "Monggo," katanya pelan. Suaranya lemah. Mereka masuk. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Dan seperti biasa, langsung membeli. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada percakapan. Hanya transaksi. Cepat. Dingin. Dan anehnya, uang yang mereka berikan mulai berubah. Ada yang berupa uang lama, ada yang basah, ada yang dingin seperti baru keluar dari air. Ardi mulai merasa muak. Namun ia tidak berani menolak. Karena setiap kali ia mencoba, ia mendengar bisikan itu. Jangan menolak. Siang hari, panas terasa menyengat. Namun di dalam konter, tetap dingin. Tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang menyerap kehangatan. Ardi duduk sebentar. Mengusap wajahnya. Ia melihat ke arah etalase. Dan tiba-tiba, salah satu HP menyala sendiri. Layar hitam. Lalu muncul gambar. Wajah. Seorang perempuan. Pucat. Matanya kosong. Menatap lurus. Ardi langsung berdiri. Apa ini? HP itu mati. Lalu menyala lagi. Kali ini, wajahnya lebih dekat. Seolah mendekat dari dalam layar. Ardi langsung menjatuhkan HP itu. Gila. Ini gila. Namun bukan hanya satu. HP lain ikut menyala. Satu persatu. Dan semuanya menampilkan hal yang sama. Wajah-wajah. Banyak wajah. Menatap. Diam. Tanpa suara. Ardi mundur. Tubuhnya gemetar. Berhenti. Berhenti. Namun layar-layar itu tetap menyala. Dan perlahan, wajah-wajah itu tersenyum. Sore hari, keadaan semakin buruk. Suara mulai muncul dari dalam konter. Bukan dari luar. Bukan dari jalan. Tapi dari dalam. Dari rak. Dari laci. Dari dinding. Seperti ada banyak orang berbicara. Namun tidak jelas. Hanya bisikan. Berulang. Tanpa henti. Ardi menutup telinganya. Namun suara itu seperti masuk ke dalam kepalanya. Tidak bisa dihentikan. Diam, diam. Ia mulai berteriak. Beberapa orang di luar melihat ke arah konter. Namun bagi mereka, semua terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Karena apa yang terjadi hanya dialami oleh Ardi. Menjelang malam, pasar mulai sepi. Namun konter Ardi tidak pernah benar-benar kosong. Justru di saat seperti itu, teror semakin nyata. Lampu mulai berkedip. Sekali, 2 kali, lalu stabil. Namun bayangan di dinding
tidak mengikuti gerakan lampu. Bayangan itu bergerak sendiri. Ardi menatapnya. Nafasnya tertahan. Bayangan itu seperti manusia. Banyak. Berdiri. Bergerak pelan. Mendekat. Padahal di dalam konter hanya ada dia. Ini nggak nyata, bisiknya. Namun bayangan itu semakin dekat. Dan salah satunya berhenti tepat di belakangnya. Ardi merasakan sesuatu. Napas di lehernya. Dingin. Sangat dingin. Perlahan, ia menoleh. Dan saat itu, ia melihatnya. Sosok tepat di belakangnya. Wajah pucat. Mata kosong. Mulut terbuka lebar. Hampir menyentuh wajahnya. Ardi langsung menjerit. "Pergi!" Ia mendorong meja. Menjatuhkan barang. Namun saat ia melihat lagi, tidak ada apa-apa. Kosong. Sunyi. Hanya konter kecil itu. Namun perasaannya tidak bisa dibohongi. Ia tahu, ia tidak sendirian. Malam semakin larut. Dan Ardi mulai kehilangan kendali. Ia duduk di lantai. Tertawa kecil. Lalu menangis. Lalu diam. Pikirannya kacau. Ia memegang kepalanya. "Kenapa? Kenapa gue?" Suara itu datang lagi. Lebih keras. Lebih jelas. "Tambah." Ardi langsung menutup telinga. "Gue nggak mau lagi. Tambah. Cukup." Ia berteriak sekuat tenaga. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan semakin banyak. "Tambah. Tambah. Tambah." Ardi mulai menangis histeris. Tubuhnya gemetar. Ia merangkak ke sudut konter. Meringkuk. Seperti anak kecil. Takut. Sendirian. Tiba-tiba, pintu konter terbuka sendiri. Krak. Perlahan. Padahal tadi sudah dikunci. Angin malam masuk. Membawa hawa dingin. Ardi menatap pintu itu. Dengan mata kosong. Dan di sana, berdiri seseorang. Kiwira. Seperti biasa. Tenang. Tanpa ekspresi. "Kamu belum bayar lagi," katanya pelan. Ardi tertawa kecil. Tawa yang tidak normal. Udah 1. Masih kurang." Kiwira menatapnya. Lapar mereka. Tidak berhenti. Ardi menggeleng. "Gue nggak mau lagi." Kiwira melangkah masuk. Mendekat. "Kalau kamu berhenti." Ia berhenti tepat di depan Ardi. "Mereka akan ambil semuanya." Ardi menatapnya. Dengan mata merah. "Ambil aja." Kalimat itu keluar begitu saja. Namun Kiwira hanya tersenyum. "Kamu belum benar-benar siap kehilangan." Sunyi. Beberapa detik. Lalu, suara lain terdengar. Dari luar, suara tangisan. Seorang perempuan. Ardi langsung menoleh. Itu suara ibunya. Tolong ibu!" Ardi langsung panik. Ia berdiri. "Ibu!" Ia berlari keluar konter. Namun saat ia sampai di luar, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Gelap. Sunyi. Ardi membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Kiwira masih di dalam. Tersenyum. "Mulai sekarang, kamu tidak bisa membedakan lagi." Jantung Ardi terasa hancur. Ia jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. "Gue gak kuat." Kiwira menatapnya. Dingin. Ini baru awal. Malam itu, konter Ardi tidak lagi sekedar tempat usaha. Melainkan, tempat berkumpulnya sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang tidak akan pernah pergi. Sementara Ardi, perlahan, mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia duduk di depan konternya yang setengah terbuka. Tubuhnya lemas seperti tidak memiliki tenaga lagi. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan pikirannya seperti terpecah menjadi dua, antara ingin bertahan
dan ingin mengakhiri semuanya. Angin malam berhembus pelan. Namun bagi Ardi, udara terasa berat, sesak, seolah setiap nafasnya diawasi. Sejak teror itu semakin menjadi-jadi, Ardi mulai sadar satu hal. Ia tidak bisa terus seperti ini. Jika ia tidak melakukan sesuatu, bukan hanya orang lain yang akan jadi korban, tapi keluarganya, ibunya, adiknya, dan itu adalah hal yang tidak bisa ia terima. "Gue harus berhenti," bisiknya. Kalimat itu ia ulang berkali-kali, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, berhenti tidak semudah itu. Pagi harinya, Ardi tidak langsung membuka konter. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia memilih tidak datang. Ia duduk di rumah, di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Ibunya heran. "Di, kamu gak ke konter?" Ardi menggeleng pelan. "Lagi gak enak badan, Bu." Ibunya mendekat, memegang dahinya. "Panas kamu gak tinggi, tapi muka kamu pucat banget." Ardi hanya tersenyum tipis. "Istirahat aja hari ini." Ibunya mengangguk. "Ya sudah, jangan dipaksakan." Namun Ardi tahu, ini bukan soal sakit. Ini soal melarikan diri. Siang hari, suasana rumah terasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Ardi tidak mendengar bisikan, tidak melihat bayangan, tidak merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia mulai merasa lega. Sedikit. Mungkin kalau gue berhenti, semuanya juga berhenti, pikirnya. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Menjelang sore, suara itu kembali, pelan, dari luar rumah. "Di?" Ardi langsung menegang. Ia melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu jelas. "Di, buka." Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia bangkit perlahan, mendekat ke pintu. Tangannya gemetar, dan saat ia mengintip dari celah, ia melihat sesuatu. Di luar, berdiri banyak orang. Diam, tidak bergerak. Wajah pucat, mata kosong. Pelanggan-pelanggan itu, mereka semua berdiri di depan rumahnya. Ardi langsung mundur. Nafasnya tercekak. "Gue nggak ke konter. Kenapa mereka ke sini?" Suara itu kembali. Lebih banyak, lebih keras. "Buka, buka, buka." Ibunya keluar dari dapur. "Di, itu siapa di luar?" Ardi panik. "Jangan dibuka, Bu." Namun ibunya sudah mendekat, membuka sedikit, dan kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan sepi. Ibunya heran. "Di, gak ada siapa-siapa." Ardi membeku. Ia berlari ke pintu, melihat keluar. Benar, kosong. Namun saat ia menunduk, ia melihat sesuatu. Bekas, jejak kaki, banyak. Di tanah depan rumahnya, basah, seperti dari lumpur. Ardi langsung merinding. Mereka beneran kesini. Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya. Lampu menyala terang, tidak berani mematikannya. Ia tahu sekarang, ini tidak akan berhenti hanya karena ia menjauh. Justru, mereka akan datang mencarinya. "Gue harus cari Kiwira," bisiknya. Hanya itu satu-satunya jalan. Ia harus menghentikan semua ini, apapun caranya. Keesokan harinya, Ardi kembali ke pasar, namun bukan untuk membuka konter. Ia mencari, menanyakan, namun tidak ada yang tahu tentang Kiwira. Tidak ada yang pernah melihatnya, seolah pria itu tidak pernah ada. Ardi mulai putus asa. Ia berjalan ke belakang pasar, ke arah gudang tua, tempat ritual itu dilakukan. Langkahnya pelan, nafasnya berat, dan saat ia sampai di sana, gudang itu masih berdiri. Namun,
berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Ardi masuk. Pintu berderit pelan. Di dalam, kosong. Tidak ada sesajen, tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda ritual. Seolah malam itu tidak pernah terjadi. Gak mungkin, bisik Ardi. Ia melihat ke sekeliling, mencari. Namun tidak ada apa-apa. Hanya debu dan bau lembab. Ardi mulai panik. Gue gak bisa keluar dari ini. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Namun kali ini berbeda. Lebih dekat dari belakangnya. Sudah saya bilang. Ardi langsung berbalik. Kiwira berdiri di sana. Tiba-tiba, tanpa suara. Gak ada jalan keluar. Lanjutnya, Ardi langsung mendekat, memegang kerah bajunya. Dengan emosi, hentikan ini. Kiwira hanya tersenyum. Tenang. Tidak bisa. Ardi mendorongnya. Gue gak mau lagi. Gue berhenti. Kiwira menggeleng pelan. Kamu tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena kamu sudah terikat. Sunyi. Hening. Ardi menatapnya dengan mata penuh amarah dan putus asa. Lepasin gue. Kiwira menatapnya. Dalam. Bisa. Ardi langsung berharap. Gimana caranya? Kiwira tersenyum. Namun senyum itu dingin. Ganti semua hutangmu. Sekaligus. Ardi terdiam. Maksudnya? Kiwira mendekat. Berbisik. Nyawamu. Dunia Ardi seakan berhenti. Jantungnya berdetak pelan. Sangat pelan. Kalau kamu menyerahkan dirimu, mereka tidak akan ganggu siapa-siapa lagi. Air mata Ardi jatuh. Ia gemetar. Ini jalan satu-satunya. Kiwira mengangguk. Pilihan ada di tanganmu. Ardi jatuh terduduk. Pikirannya kosong. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa jelas. Semua ini harus diakhiri. Malam itu, Ardi kembali ke konter. Sendirian, ia membuka rolling door, masuk, duduk di dalam, menunggu. Tidak lama, mereka datang. Lebih banyak dari sebelumnya. Memenuhi konter. Diam. Menatap. Menunggu. Ardi berdiri. Nafasnya berat. Namun matanya tenang. Berbeda. Gue mau selesain ini. Suara itu keluar pelan, namun tegas. Sosok-sosok itu tidak bergerak. Namun udara berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Dan suara itu terdengar lagi. Bayar. Ardi menutup mata. Air matanya jatuh. Namun ia tidak mundur. Karena ia tahu, ini akhir dari semuanya. Dan malam itu, Ardi membuat keputusan yang akan mengakhiri semuanya. Atau menghancurkan segalanya. Langit di atas pasar terlihat gelap tanpa bintang. Udara terasa berat. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Seolah seluruh dunia menahan napas. Di dalam konter kecil bernama Sinar Gadget, Ardi berdiri sendirian, dikelilingi oleh mereka. Sosok-sosok tanpa ekspresi. Wajah pucat, mata kosong. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Memenuhi setiap sudut, bahkan sampai keluar konter. Namun tidak ada satupun suara, hanya keheningan yang menekan. Ardi menutup mata, napasnya pelan. Namun kali ini, tidak ada ketakutan di wajahnya. Yang ada hanya kepasrahan. Gue udah capek, bisiknya. Air matanya jatuh, namun ia tidak menghapusnya. Kalau ini harus selesai, ia selesaiin sekarang. Suara itu datang lagi. Lebih dalam, lebih berat, seperti datang dari segala arah. Bayar.
Ardi membuka matanya, menatap ke depan. Gue di sini. Sunyi. Namun suasana berubah. Lampu berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu, padam. Gelap. Total. Namun anehnya, Ardi masih bisa melihat mereka. Lebih jelas dari sebelumnya. Wajah-wajah itu kini berubah. Tidak lagi datar, melainkan mengerikan. Mulut terbuka lebar, mata melotot, seolah menahan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Perlahan, satu sosok maju ke depan, lebih tinggi, lebih gelap, tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan hitam pekat. Namun kehadirannya sangat kuat, sangat menekan. Ardi tahu, ini bukan sekadar mereka, ini sesuatu yang lebih besar. Sosok itu berhenti tepat di depan Ardi. Udara di sekitarnya terasa membeku. Napas Ardi tertahan, namun ia tidak mundur. Gue bayar semuanya, katanya pelan. Suara itu terdengar seperti gema, namun bukan dari dinding, melainkan dari dalam kepala. Semua. Ardi mengangguk. Semua. Sunyi. Beberapa detik, yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, sosok-sosok di sekeliling mulai bergerak. Pelan. Mengelilinginya. Semakin dekat. Semakin rapat. Ardi memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Namun ia tetap berdiri. Tidak melawan. Tidak lari. Lalu, suara itu berubah. Menjadi banyak. Bercampur. Teriakan. Tangisan. Bisikan. Semua jadi satu. Terima. Dan dalam sekejap, lampu menyala kembali. Konter itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Ardi. Tidak ada sosok-sosok itu. Hanya barang-barang yang berantakan. Dan udara yang terasa dingin. Keesokan paginya, warga pasar mulai berdatangan seperti biasa. Namun mereka segera menyadari sesuatu yang aneh. Konter sinar gadget terbuka. Padahal biasanya Ardi selalu datang pagi-pagi. Salah satu pedagang mendekat. Ardi? Tidak ada jawaban. Ia mengintip ke dalam. Dan langsung mundur. Wajahnya pucat. Ya Allah, orang-orang mulai berkumpul. Beberapa berani masuk. Dan di sana, mereka menemukan Ardi. Terbaring di lantai. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar. Menatap ke atas. Wajahnya penuh ketakutan. Seolah sebelum mati, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Namun suasana di dalam konter sangat tidak normal. Dingin. Menusuk. Seperti ada sesuatu yang masih tertinggal. Sejak hari itu, konter tersebut ditutup. Tidak ada yang berani melanjutkan usaha di sana. Rolling door ditarik, dikunci, ditinggalkan. Namun cerita tidak berhenti di situ. Beberapa pedagang mulai bercerita. Setiap malam, sekitar jam 12, lampu di dalam konter itu menyala sendiri. Padahal tidak ada listrik yang tersambung. Ada juga yang melihat bayangan orang bergerak di dalam, seperti sedang melayani pelanggan. Pernah suatu malam, seorang penjaga pasar melihat sesuatu yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Ia sedang berkeliling. Saat melewati konter itu, ia melihat rolling door sedikit terbuka. Padahal jelas-jelas tadi terkunci. Ia mendekat, pelan, dan mengintip. Di dalam, konter itu terang, seperti bukan normal. Dan di sana, berdiri Ardi, di balik meja. Seperti biasa, melayani pelanggan. Namun wajahnya kosong. Matanya gelap, gerakannya lambat. Tidak seperti manusia hidup. Di depannya, berdiri seseorang, pucat, diam, memberikan uang. Ardi menerima, tanpa bicara, tanpa ekspresi. Penjaga itu langsung lari, tidak berani melihat lagi. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat saat malam hari. Apalagi masuk, karena mereka percaya, konter itu masih beroperasi. Namun bukan untuk manusia. Dan konon katanya, jika ada orang yang nekat datang, dan membeli sesuatu di sana saat malam, barang yang ia bawa pulang tidak akan pernah benar-benar miliknya. Karena setiap transaksi di konter itu selalu dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Dan di dalam konter kecil itu, Ardi masih berdiri, menunggu, melayani, tanpa henti. Itulah kisah tentang pesugihan konter HP di pinggir pasar tradisional Cirebon. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua rezeki datang dengan cara yang benar. Kadang, apa yang terlihat menguntungkan di awal
justru menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di akhirnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwa setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Dan jika kalian punya pengalaman mistis atau cerita seram, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu, akan saya bacakan di video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menemani sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan pernah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup.